Dalam teknik, dalam strategi bela diri selalu diajarkan taktis dan praktis. Dan itu tidak sesederhana atau sepraktis itu di lapangan atau di jalanan itu. Jurus ini, strategi ini, teknik ini jauh lebih ampuh dari bela diri manapun. Termasuk bela diri yang sehat. Ya, baik saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ade Ipung di channelnya Delaga Ipung, channelnya olahraga dan bela diri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini, siang ataupun malam ini yang menonton video ini, saya doakan semoga saudaraku semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, berbagai latar belakang, berbagai basic, berbagai aktivitas, baik itu YouTuber, pegawai, ASN, TNI, Polri, dan semuanya. Semoga senantiasa Allah rahmati kita semua dan berkahi hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat, salam silaturahmi dan laga. Kali ini saya ingin berbagi, ngobrol santai aja, sekedar sharing ya, terkait bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri, memberi motivasi, kemudian selalu kita waspada, hati-hati, dan tentu membangkitkan gairah keberanian kita dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan yang ada di sekitar kita. Sering kita lupakan dan sering kita abaikan, dan ini saya rasakan sendiri. Ini bagian dari muhasabah aja ya saudaraku. Itu yang sering kita lupakan adalah rasa syukur. Kenapa? Seluruh anggota badan kita, jiwa raga kita, tidak ada satupun yang tidak Allah anugerahi dengan gerakan, dengan nikmat, dengan kita nikmat makan, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita beli dengan nilai apapun. Kenapa kita harus sehat? Kenapa kita harus bugar? Tentu dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita dituntut untuk selalu expand, selalu fit dalam menjalankan aktivitas apapun. Terlebih kita dihadapkan dengan satu bahaya atau ancaman. Apakah kita akan bergerak, apakah kita akan pasif, apakah kita diam, berontak, atau bagaimana, tergantung diri kita. Kembali ke konsep awal tadi, kenapa kita harus sehat, kenapa kita harus bugar. Tentu ini dapat dirasakan sama diri kita sendiri, karena kita jarang bersyukur. Kita sudah dikasih sehat, sudah dikasih nikmat, lengkap anggota tubuh kita. Kenapa kita masih malas berolahraga? Kenapa kita masih malas untuk melakukan sport? Dan itu tidak memakan waktu banyak. Yang kita banyak waktunya yang kita lakukan adalah tiada lain, hanya kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Artinya di salah-salah aktivitas kita, kenapa kita tidak melakukan diseling dengan olahraga untuk mengimbangi kesehatan kita? Dan itu baik sekali, bukan hanya kongko, nongkrong, dan lain sebagainya, tanpa kita dengan mengabaikan kesehatan diri kita. Dan itu akan siklusnya terus berkurang. Daya tahan kita itu terus berkurang. Semakin tambah umur dan usia kita berkurang, artinya daya tahan kita itu terus menurun. Nah, maka dari itu ikhtiar kita adalah dengan melakukan olahraga teratur, rutin, dan terpola. Konteks nyata dalam melakukan olahraga, terlepas dari ini bela diri ya, nanti ada kaitannya juga dengan bela diri. Stamina kita, kardio kita, atau jantung kita, tentu apalagi teman-teman saudaraku yang maaf rokok atau yang sering begadang atau aktivitas malam tidak diimbangi dengan asupan yang cukup dan olahraga, kemudian istirahatnya cukup pun kurang, sehingga dalam melakukan gerak, satu kali kita melakukan gerak itu akan merasa kaget. Gerakan apapun itu, sehingga kita dikagetkan dengan suatu bentakan, sentakan, kita merespon sesuatu itu, tentu jantung kita akan merasakan kaget, sehingga gerakan pun akan merasa ngawur, dan nantinya kita belepotan, kita akan tindakan kita tidak akurat, sehingga kita konyol, hanya mengandalkan keberanian saja, bukan dengan ditunjang dengan stamina kita yang baik, atau apalagi dengan teknik dan strategi yang kita biasa drill. Nah, terlepas dari itu, kembali motivasi untuk melakukan olahraga. Kenapa kita harus bergerak, menjaga stamina kita, supaya pergerakan kita itu lebih luas, lebih cepat, lebih akurat ketimbang yang tidak biasa. Dan itu kita rasakan manfaatnya ketika kita melakukan suatu pergerakan.
Nah, kita analogikannya seperti ini. Begal, rampok, jamret, penodong atau apapun itu bentuknya, bentuk kriminal yang ada di sekitar kita, dan kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan berhadapan dengan mereka. Tentu mereka sudah dibekali dengan niat, nekat, kemudian dibantu dengan alat bantunya itu senjata tajam atau senjata api dan lain sebagainya untuk melukai dan tidak akan segan-segan untuk memberikan jerak kepada kita, untuk meraih atau memperdaya kita, menjolimi kita, melukai kita, merampas harta benda kita dengan kekerasan. Nah, tentu kita di sini dituntut yang paling utama adalah mental kita. Dalam teknik, dalam strategi bela diri selalu diajarkan taktis dan praktis. Dan itu tidak sesederhana atau sepraktis itu di lapangan atau di jalanan itu. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita cerdas, bagaimana kita sigap, berani menentukan sikap pada waktu itu yang tidak banyak waktu. Karena situasional dan kondisional. Boleh jadi di tempat latihan seperti ini tekniknya, seperti itu tekniknya, dan lain sebagainya. Termasuk teknik yang saya ajarkan di tempat saya. Namun, di sini kita perlu adanya konteks nyata. Nah, dan di sini saya berbicara memotivasi bagaimana teman-teman atau saudaraku yang tidak latihan, tidak mendrill latihan bela diri, cukup kita dengan rutin berolahraga sehingga menjaga stamina kita, jantung kita sehat, sehingga dengan pergerakan 1, 2, 3 langkah kita akan jauh lebih cepat daripada pergerakan yang melakukan kejahatan, yaitu dengan lari secepat-cepatnya, kita zigzag dan seterusnya, memohon pertolongan ke tempat lain, sehingga tapi itu dalam bentuk pressure atau tindakan situasional kan. Kalau sudah kita dihadapkan dengan kita tidak bisa bergeser kemanapun, nah itu di situ baru kita apakah kita akan lemah atau kita melawan dengan logika kita. Apakah kita harus konyol melawan tanpa ada bekal apapun, mempertahankan harta benda kita? Ya lebih baik kita serahkan dan kita selamat. Tapi kalau ada celah untuk lari, larilah kita, hindari. Nah, pergerakan lari kita itu memerlukan stamina yang kuat, dan itu tidak datang dengan sendirinya. Tentu harus ada perawatan. Nah, disinilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merawat badan kita, menjaga kesehatan kita dengan rutinitas berolahraga. Apapun itu jenis olahraganya, mau itu kita lari tiap hari, jogging, main skipping, kemudian gym, atau apapun itu, yang terpenting rutinitasnya kita jalankan. Sehingga badan kita fit, jantung kita sehat, sehingga melakukan pergerakan, kita reaktif, lari, dan sebagainya, si jantung kita tidak kaget. Dan kita akan jauh lebih cepat daripada orang yang melakukan tindak kejahatan. Nah, seperti itu kurang lebih saudaraku. Nah, maka dari itu, saudaraku, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengambil kesimpulan, satu hal yang harus kita lakukan adalah rasa syukur kita. Apa caranya atau bagaimana caranya? Aplikasikan rasa syukur kita itu dengan merawat badan kita sehingga melakukan aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian konteks dengan yang tadi, apakah ada tindak kejahatan atau apa yang kita hadapi, kita sudah dibekali dengan fit, sehat. Satu jurus yang saya sampaikan tadi yaitu lari, mau zigzag, mau kesana ke sini, tidak akan bisa dikejar. Nah, maka dari itu, bagaimana bisa kita lari sementara olahraga pun tidak pernah kita lakukan? Karena kita malas, karena kita sibuk, tidak menyisihkan waktu untuk melakukan olahraga. Nah, mulai dari sekarang, saya mengajak pada diri saya sendiri, ayo kita sama-sama semangat, baik itu jajaran YouTuber, pemula, senior, pegawai ASN, karyawan swasta, pengusaha, Pak RT, Pak RW, semua, ayo kita berolahraga sama-sama di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Apakah itu bersama keluarga, teman-teman, dan sebagainya. Kita rutin berolahraga sehingga badan kita sehat, fit, melakukan aktivitas kita dengan lancar, melakukan pergerakan apapun, kita akan merasakan fit. Apalagi nanti kalau misalkan kita ditunjang dengan kita latihan self defense secara drill gitu kan, terus-menerus diulang-ulang, sehingga kita konteks nyatanya kita bisa melakukan pergerakan secara logis kita, karena kita sudah dibekali dengan badan kita yang sehat. Karena terlepas dari apapun, teknik apapun gitu kan, itu semuanya sifatnya kondisional dan situasional. Itu hanya panduan, hanya referensi, sehingga kembali kepada diri kita, dalam konteks nyata itu 99% itu terjadi. Artinya yang sekian persennya itu kita lakukan dalam latihan atau dalam real. Maka
modal satu-satunya itu kita harus sehat, kita harus fit. Sehingga keterbiasaan kita, mental kita terbangkit karena jantung kita selalu dilatih nyaman, dilatih tenang. Sehingga muncul kita berani pun kita dengan ada kalkulasi yang logis. Oke saudaraku, sementara ngobrol cuap-cuap kita sharing ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa jadi referensi, bisa jadi motivasi buat diri kita. Satu hal yang harus kita lakukan yaitu bersyukur dan aplikasikan kita dengan melakukan perawatan badan kita, kesehatan kita dengan berolahraga. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap sehat, tetap semangat, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga!